Pada saat ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Kapita Selekta Matematika SLTA, saya akan membahas tentang persamaan kuadrat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Christopher Feliciana Sindikamani, biasa dipanggil Cindy. Saya mahasiswi semester 4, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado. Langsung saja kita masuk pada materinya. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang persamaan kuadrat, pertama-tama kita harus mengetahui apa persamaan kuadrat itu. Nah, di sini pengertiannya yaitu persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya 2 atau berorde 2. Salah satu contoh persamaan kuadrat seperti ini. 2x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Yang ditunjuk anak panah tersebut adalah orde 2, sehingga disebut persamaan kuadrat. Berbeda dengan persamaan linier yang memiliki pangkat tertinggi 1. Pada persamaan di atas, memiliki pangkat tertinggi 2, sehingga disebut kuadrat. Yang kedua, kita masuk pada bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C bilangan real, A tidak sama dengan 0, X adalah variabel atau nilai yang belum diketahui dan memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Yang ketiga, akar-akar. Terdapat 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu 1. Memfaktorkan. Faktorisasi adalah mengubah penjumlahan suku-suku aljabar ini menjadi bentuk perkalian. Metode ini digunakan dengan cara mengubah bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi Rx kurang P dikalikan dengan Sx tambah Q sama dengan 0. 2. Melengkapi kuadrat sempurna. Metode melengkapkan kuadrat sempurna akan mudah digunakan jika koefisien A dibuat agar bernilai 1. Persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 diubah bentuk menjadi persamaan X tambah P dikuadratkan sama dengan Q. Dengan P dan Q adalah konstanta serta X adalah variabel. Nilai dari konstanta P dan Q dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 didapatkan dengan cara P sama dengan 1/2B, Q sama dengan 1/2B dikuadratkan kurang C. 3. Rumus ABC. Metode ini memanfaatkan nilai A, B, dan C dari suatu persamaan kuadrat untuk mendapatkan akar-akar AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nilai X1 dan X2 dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X12 sama dengan negatif plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Yang keempat, kita masuk pada jumlah selisih dan hasil kali akar. Persamaan kuadrat berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dan memiliki akar-akar X1 dan X2 bisa diubah menjadi bentuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sehingga berlaku rumus 1. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. 2. X1 kali X2 sama dengan C per A. 3. X1 kurang X2 sama dengan plus minus akar D per A. 4. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan kurang 2x1 X2.
5x1 kuadrat kurang x2 kuadrat sama dengan x1 tambah x2 dikalikan dengan x1 kurang x2. 6. x1 pangkat 3 tambah x2 pangkat 3 sama dengan x1 tambah x2 dipangkat 3 kan kurang 3x1 x2 dikalikan dengan x1 tambah x2. 7. x1 pangkat 3 kurang x2 pangkat 3 sama dengan x1 kurang x2 dipangkat 3 kan kurang 3x1 x2 dikalikan dengan x1 kurang x2. 8. 1 per x1 tambah 1 per x2 sama dengan x1 tambah x2 per x1 kali x2. 9. x2 per x1 tambah x1 per x2 sama dengan x1 tambah x2 per x1 kali x2. 10. x2 per x1 kurang x1 per x2 sama dengan x1 kurang x2 per x1 kali x2. 11. x1 kurang x2 dikuadratkan sama dengan x1 tambah x2 dikuadratkan kurang 4x1 kali x2. Kelima, diskriminan dan sifat-sifat akar. Jenis akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dapat ditentukan oleh nilai diskriminan d sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Nah, di tabel ini kita lihat hubungannya. Dari tabel di samping, dapat dipersingkat bahwa hubungan akar-akar persamaan kuadrat dengan diskriminan adalah sebagai berikut. Jika D lebih dari sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat mempunyai dua akar real dengan rincian D lebih dari 0 sama dengan akar-akarnya nyata dan berlainan. D sama dengan 0 sama dengan akar-akarnya sama atau kembar. Jika D kurang dari 0, berarti persamaan kuadrat mempunyai dua akar tidak real atau imajiner. Yang keenam, menentukan persamaan kuadrat baru. Akar-akar persamaan kuadrat baru yang mempunyai hubungan yang beraturan dengan x1 dan x2 yang merupakan akar-akar persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah inverse dari akar-akar tersebut, sehingga dapat disusun persamaan kuadrat baru sebagai berikut. 1. nx1 tambah nx2, persamaan kuadrat barunya a kali x per n dikuadratkan tambah b kali x per n tambah c sama dengan 0. 2. 1 per x1 dan 1 per x2, persamaan kuadrat barunya cx kuadrat tambah bx tambah a sama dengan 0. 3. Negatif x1 dan negatif x2, persamaan kuadrat barunya ax kuadrat kurang bx tambah c sama dengan 0. 4. x1 tambah n dan x2 tambah n, persamaan kuadrat barunya a kali x kurang n dikuadratkan tambah b kali x kurang n tambah c sama dengan 0. Yang kelima, x1 kurang n dan x2 kurang n, persamaan kuadrat barunya a kali x tambah n dikuadratkan tambah b kali x tambah n tambah c sama dengan 0. Jika berdasarkan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akar x1 dan x2 hendak dibuat persamaan kuadrat yang baru, akar-akarnya berbeda dengan tabel di atas seperti x3 dan x4. Maka perlu dicari terlebih dahulu akar-akar persamaan kuadrat tersebut dan dibentuk menjadi persamaan kuadrat sebagai berikut. X kurang x3 dikalikan dengan x kurang x4 sama dengan 0, atau x kuadrat kurang x tambah x4 dikalikan dengan x tambah x3 kali x4 sama dengan 0. Yang terakhir ada soal yang akan kita bahas. Soalnya seperti ini.
Persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 dengan x1 lebih kecil dari atau sama dengan x2. Nilai dari 3x1 tambah x2 adalah penyelesaian. Kita lihat bahwa persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Di sini kita faktorkan x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita cari dua angka yang jika dikalikan nilainya adalah 6 dan jika ditambahkan nilainya negatif 5. Dua angka tersebut adalah negatif 3 dan negatif 2. Karena negatif 3 kali negatif 2 sama dengan 6, negatif 3 tambah negatif 2 sama dengan 5. Setelah itu, kita sudah dapat memfaktorkan persamaan kuadrat di atas. Menjadi x kurang 3 kali x kurang 2 sama dengan 0, x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3, x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi nilai yang kita dapatkan x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Karena x1 lebih kecil dari atau sama dengan x2, maka x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan 3. Sehingga nilai dari 3x1 tambah x2 sama dengan 3 kali 2 tambah 3 sama dengan 9. Pembahasan dari saya tentang persamaan kuadrat. Semoga bisa membantu teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.